Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Suci Nandasari. Nah, teman-teman pasti penasaran kan di video kali ini aku akan bahas apa? Nah, tonton video ini sampai habis. Di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana menilai pantun berdasarkan unsur intrinsik. Nah, pantunnya aku buat sendiri dan udah ada di video sebelumnya. Untuk menilai sebuah pantun dari segi kualitasnya, kita dapat menggunakan metode penskoran pada setiap unsur intrinsik. Yang pertama, memberikan skor 1 pada setiap unsur-unsur intrinsik yang terpenuhi. Yang kedua, memberi skor 0 jika tidak terpenuhinya suatu unsur intrinsik dalam pantun. Kemudian ada unsur-unsur intrinsik pantun. Yang pertama sampiran, yang kedua isi, yang ketiga tema. Tema ini ada mayor dan minor. Yang keempat amanat, amanat ada tersurat dan tersirat. Yang kelima pola baris, itu ada 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Dan yang terakhir ialah rima. Pada pantun pertama itu ada 4 baris, di mana baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran, baris ketiga dan baris keempat itu merupakan isi. Nah, baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran dikarenakan mengantarkan rima untuk baris ketiga dan keempat. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi karena memberi tujuan dan maksud dari pantun tersebut. Sehingga kita dapat memberikan satu skor untuk sampiran dan satu skor untuk isi. Kemudian pantun ini memiliki rima, yaitu rima akhir berupa rima lurus, yaitu AA AA. Sedangkan di dalam pantun ini rimanya yaitu akhir suku katanya I I, sehingga kita dapat memberikan satu skor untuk rima. Kemudian ada pola baris. Nah, perlu kita ketahui pada baris pertama itu memiliki 4 kata dan memiliki 10 suku kata. Kemudian baris kedua itu memiliki 4 kata dan 10 suku kata. Baris ketiga 5 kata dan 12 suku kata. Baris keempat itu memiliki 4 kata dan 10 suku kata. Sehingga pantun ini memiliki pola baris yang sesuai dan cenderung dengan syarat, sehingga kita dapat memberikan skor 4 karena di setiap barisnya itu memiliki satu skor. Kemudian ada tema mayor dan tema minor. Nah, tema minor ini memiliki sampiran dan isi hanya ungkapan saja, sehingga kita dapat memberikan 0 skor. Kemudian ada tema mayor. Nah, tema mayor ini pada sampiran memiliki tema yaitu bunga dan manusia. Sedangkan isi memiliki tema yaitu manusia yang rendah hati dan berarti, sehingga kita dapat memberikan skor 2 pada tema mayor. Yang terakhir ialah amanat tersurat dan tersirat. Nah, amanat tersuratnya itu di dalam sampiran itu tidak memiliki amanat dikarenakan di dalam sampiran itu hanya ungkapan saja. Kemudian dalam isinya itu ada amanat tersuratnya, yaitu jadilah manusia yang rendah hati karena manusia memiliki arti dalam kehidupan, sehingga kita dapat memberikan satu skor untuk amanat tersurat. Kemudian ada amanat tersirat. Nah, amanat tersirat ini di dalam sampiran tidak ada, dikarenakan di dalam sampiran itu hanya ungkapan saja. Kemudian di dalam isi itu ada amanat tersiratnya, yaitu sebagai manusia kita harus selalu memikirkan kehidupan orang lain, terutama diri sendiri, karena orang yang selalu rendah hati akan memiliki kehidupan yang berarti dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Berikut skor yang ada pada pantun pertama yang ada di dalam unsur-unsur intrinsik pada pantun. Pada pantun kedua itu memiliki
4 baris di mana baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran, baris ketiga dan baris keempat itu ialah isi. Nah, barisan 1 dan baris 2 itu merupakan sampiran karena mengantarkan rima untuk baris ketiga dan keempat. Sedangkan baris 3 dan keempat merupakan isi karena memberi tujuan dan maksud dari pantun tersebut. Sehingga kita dapat memberikan skor 1 untuk sampiran dan 1 untuk isi. Kemudian di dalam pantun ini ada rima, yaitu rima akhir yang berupa rima lurus, yaitu a, sehingga kita dapat memberikan skor 1 untuk rima. Kemudian dalam pantun ini ada pola baris. Nah, pola barisnya ini pada baris pertama itu memiliki 4 kata dan 10 suku kata. Kemudian baris kedua itu memiliki 4 kata dan 10 suku kata. Baris ketiga 3 kata dan 9 suku kata. Dan baris keempat itu 5 kata dan 12 suku kata. Nah, berarti ini pola barisnya memenuhi syarat dan kecenderungan sehingga kita dapat memberikan 4 skor pada pola baris di setiap barisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tema mayor dan tema minor. Nah, perlu kita ketahui sampiran itu memiliki tema pemandangan langit yang indah dan cerah, sedangkan isinya memiliki tema yaitu bahwasanya manusia hanya berencana karena Tuhan yang Maha Kuasa. Sampiran dan isi memiliki tema yang berbeda sehingga pantun ini tidak memiliki tema mayor. Sehingga kita beri tema mayornya itu 0 skor. Kemudian tema minornya itu bertema manusia hanya berencana karena Tuhan yang Maha menentukan, sehingga kita dapat memberikan skor 1 untuk tema minor. Yang terakhir ialah amanat. Nah, amanat ini ada tersurat dan amanat tersirat. Nah, pada sampiran tidak mengandung amanat tersurat, hanya berupa ungkapan ataupun pernyataan. Sedangkan isi memiliki amanat tersurat karena bagian isi berupa tujuan dan maksud dari pantun tersebut. Pada isi mengandung amanat tersurat, yaitu sebagai manusia kita harus selalu berusaha dan jangan menyerah walaupun Tuhanlah yang Maha Kuasa. Jadi kita beri 1 skor untuk amanat tersurat. Kemudian pada amanat tersirat di dalam isinya yaitu untuk mencapai apa yang kita inginkan kita harus selalu berusaha, pantang menyerah, dan selalu berdoa. Jadi kita beri 1 skor untuk amanat tersirat. Berikut skor yang ada pada pantun kedua yaitu unsur-unsur intrinsik pada pantun. Pada pantun ketiga bisa kita lihat ada 4 baris, di mana baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran, baris ketiga dan baris keempat itu merupakan isi. Nah, baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran dikarenakan sampiran itu mengantarkan rima untuk baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi karena memberikan tujuan dan maksud dari pantun tersebut, sehingga kita bisa memberi 1 skor untuk sampiran dan 1 skor untuk isi. Nah, kemudian pantun ini memiliki rima, di mana baris pertama dan baris ketiga itu memiliki 1 rima akhir yang sama, yaitu rima silang, yaitu AB, AB, sehingga kita bisa memberikan 1 skor untuk rima. Pada pola baris mengikuti syarat dan kecenderungan yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Nah, baris pertama itu memiliki 4 kata dan 10 suku kata. Kemudian baris kedua memiliki 4 kata dan 10 suku kata. Kemudian baris ketiga memiliki 4 kata dan 11 suku kata. Dan baris keempat itu memiliki 5 kata dan 11 suku kata, sehingga setiap barisnya itu diberi 1 skor sehingga menjadi 4 skor yang kita kasih untuk pola baris.
Kemudian kita bisa mencari tema minor. Nah, tema minor ini ada di dalam baris pertama dan baris kedua, yaitu langitnya biru putih awannya bersanding dengan cahaya pagi. Nah, tema dari baris pertama dan baris kedua itu yaitu cerah dan memancarkan cahaya. Dan baris ketiga dan keempat itu memiliki bunyi, yaitu jika hanya memikirkan dunia, maka hidup takkan kekal abadi. Sehingga tema dari baris ketiga dan baris keempat itu yaitu kehidupan. Kemudian tema mayor. Nah, tema mayor ini pada baris pertama dan baris kedua itu langitnya biru putih awannya bersanding dengan cahaya pagi. Nah, pada sampiran ini temanya itu ialah langit biru yang bersanding dengan cahaya pagi. Kemudian pada baris ketiga dan baris keempat itu berbunyi jika hanya memikirkan dunia, maka hidup tak akan kekal abadi. Nah, baris ketiga dan keempat ini itu memiliki tema yaitu kehidupan yang ada di dunia tidak akan kekal abadi. Nah, berarti kita dapat memberikan skor 2 untuk tema minor dan 2 untuk tema mayor. Kemudian kita masuk ke amanat tersurat. Nah, pada sampiran itu tidak memiliki amanat dikarenakan lebih ke sebuah ungkapan. Nah, sedangkan bagian isi tentu memiliki amanat karena isi itu bertujuan yang di dalam pantunnya itu sendiri, yaitu amanatnya, jadilah manusia yang tidak hanya memikirkan dunia saja, tetapi kita sebagai manusia harus memikirkan akhirat yang akan lebih kekal abadi. Sehingga kita dapat memberikan skor pada amanat tersurat yaitu 1. Nah, yang terakhir ialah amanat tersirat. Nah, perlu kita ketahui amanat tersirat itu tergantung pada pemahaman dan pendapat seseorang sebagai pembaca. Nah, pada sampiran ini memiliki amanat tersirat yaitu terletak jangan hanya memikirkan dunia, tetapi memikirkanlah juga akhirat. Kemudian bagian isi dari amanat tersirat yaitu memiliki amanat yaitu untuk apa hidup di dunia jika hanya memikirkan duniawi saja. Kita sebagai manusia harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dengan mencari amal dan juga tidak melupakan dunia yang dapat membantu amalan di kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat memberikan 2 skor untuk amanat tersirat. Inilah skor yang ada pada unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam pantun.